Assalamualaikum, saya mau bertanya, ada yang bilang corona ini hanya politik, mohon penjelasannya. Loh iya memang. Jadi corona ini adalah strategi politik untuk menghancurkan sebuah negara, menghancurkan sebuah tatanan hidup. Jadi corona ini memang politik, memang perang biologi betul. Nah, jadi pemerintah saat ini ingin melindungi rakyatnya, makanya di lockdown gitu. Fa'idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, hendaknya engkau jangan memasukinya. Adapun kalau kalian sudah berada di wilayah wabah, hendaknya kalian jangan keluar dari tempat ini. Jadi kalian sudah berada di misalnya daerah Jakarta, sekarang lagi di Jakarta. Jakarta ini lockdown, terkena wabah. Idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Jadi kalau sudah di tempat ini jangan keluar. Ini daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan menyalah-nyalahkan aparatur pemerintah, jangan menyalah-nyalahkan ketetapan yang sudah dipikirkan banyak hal, dan jangan pula kalian terhasut. Jangan terhasut dengan fitnah-fitnah yang kalian sendiri tidak tahu. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bikulli ma sami'. Cukup seseorang itu dikatakan pendusta, berbohong apabila dia menyatakan sesuatu tapi dia tidak melihat sendiri. Anda bercerita sesuatu, Anda menyatakan sesuatu tapi Anda nggak lihat sendiri. Anda pendusta, kadzab Anda. Nah, ini sekarang banyak orang yang bercerita tanpa dia melihat, mendengarkan sendiri. Katanya hukum kok katanya. Cari kebenaran itu bukan katanya. Anda harus tahu. Adapun yang memberikan kabar juga harus orang-orang yang sidik, harus orang-orang yang benar. Di dalam usul fikih pun dikatakan darul mafasid aula min jalbil masalih. Jadi menolak kerusakan ini lebih diutamakan daripada menarik kebaikan. Kita mengerjakan kita akan menyelenggarakan majelis taklim, tapi potensi orang tertular itu ada. Lebih baik kita ini tidak mengadakan majelis taklim. Karena apa? Ada potensi orang ini tertular. Karena agama Islam ini sendiri adalah agama hifdzun nafas, agama yang benar-benar menjaga kelangsungan hidup. Gitu. Assalamualaikum, saya mau bertanya, ada yang bilang corona ini hanya politik, mohon penjelasannya. Loh iya memang. Jadi corona ini adalah strategi politik untuk menghancurkan sebuah negara, menghancurkan sebuah tatanan hidup. Jadi corona ini memang politik, memang perang biologi betul. Nah, jadi pemerintah saat ini ingin melindungi rakyatnya, makanya di lockdown gitu. Jadi memang corona ini bukan karena alam, tidak, tetapi karena memang campur tangan manusia yang untuk dibisniskan begitu ya. Ada yang mengatakan dibisniskan, di politik, ya betul. Jadi virus ini dibuat di Wuhan pertama kali, dibuat di Wuhan, setelah itu menyebar ke seluruh dunia. Setelah itu mereka adakan vaksin, ya jahat ya mereka ya. Targetnya siapa? Targetnya ya semua manusia ini. Jadi sekarang ini perang biologi. Wuhan menyebarkan virus membuat virus COVID-19 sampai ke seluruh dunia. Setelah itu mereka tawarkan vaksinnya. Nah, ini memang perang biologi lah. Pemerintah sekarang ini mencoba rakyat Indonesia agar tidak terkena wabah, agar selamat dari subjeknya ini adalah rakyat Indonesia. Ya, pemerintah ini berupaya semaksimal mungkin agar rakyat Indonesia tidak menjadi target untuk terkena penyakit corona ini, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan kita. Makanya dengan vaksin, dengan beberapa langkah-langkah
seperti lockdown dan lain sebagainya. Ini tujuan pemerintah untuk melindungi rakyatnya, begitu. Masya Allah. Ini jangan bertanya yang lain-lain kecuali di ini ya, pembahasan kita ini lockdown corona, apakah ada dalilnya. Jadi kalau Habib di lockdown, enggak daerah ya sekarang ya semua seluruh Indonesia di lockdown ya. Jadi masjid-masjid ditutup, terus kemudian beberapa tempat-tempat benar-benar ditutup, seperti industri, wisata, dan apalagi Ron, wisata, industri, terus mall ya gitu ya, mall, tempat-tempat yang sifatnya ini ya, bisnis itu ya, konvensional daerah. Seperti tempat-tempat itu juga ditutup semua tanpa ampun ya. Jadi kalau ada tempat-tempat hiburan tetap dibuka, ya ini orang-orang yang memang melanggar peraturan pemerintah, bukan pemerintah yang buka ya. Jadi akalnya harus waras kita ini. Jadi kalau ada tempat wisata kok dibuka, ya orangnya itu melanggar peraturan pemerintah. Pemerintah ini memerintahkan untuk tempat wisata ditutup, tempat-tempat bisnis ditutup, sekolah ditutup, ini untuk menjaga kelangsungan hidup. Itu tempat hiburan dibuka, orangnya ini yang diam-diam buka, bukan pemerintahnya yang buka, orangnya ini yang keluar daripada aturan pemerintah, begitu. TKA Cina bebas masuk, loh lah ya, kalau memang TKA Cina itu bebas masuk, Anda punya ini nggak, punya videonya nggak, kita laporkan ya, kemudian kita akan mencoba untuk komunikasi supaya ini tidak terjadi. Jadi segala sesuatu yang ada di negara ini memang dipertanggungjawabkan oleh presiden. Presiden bertanggung jawab secara penuh tentang apapun yang terjadi ya, tapi mau tidak mau beliau pasti terkena imbasnya. Kalau ada pejabat yang nyelonong masukkan, mungkin ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab memasukkan, nah ini pasti kena imbasnya. Nah, contohnya begini, saya pengasuh Ketua Umum Majelis Taklim wal Maulid Ar-Ridwan Tuban. Kemudian ada salah satu santri saya yang terlibat baku hantam, yang terlibat perkelahian. Jadi mau tidak mau saya juga akan terseret-seret. Itu orang pakai jaket Majelis Ar-Ridwan kok mau nggak mau majelis kita semua kena imbasnya. Ya begitu juga dengan pemerintahan saat ini. Kalau ada orang memasukkan narkoba, ada orang memasukkan TKA Cina, mau TKA Amerika, mau TKA Ethiopia atau manapun lah, nah, tentu presiden juga bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanggungjawabannya, tidak bisa tidak, sebagaimana udah aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti presiden yang mendatangkan TKA Cina. Jadi akal kita harus waras dulu ya. Jadi ada narkoba masuk, berarti presiden yang masukkan. Ada TKA Cina masuk, berarti presiden. Anda akal waras Anda di mana gitu loh. Jadi oknum-oknum pejabat di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, kepemimpinan Pak SBY, kepemimpinan Mbah Gus Dur, kepemimpinan Pak Soeharto, ini pasti ada oknum yang bermain itu ada. Jadi yang mau tidak mau, yang disalahkan ini presidennya. Nah, jadi aneh ya, aneh bin ajaib ya. Jadi misalnya ada peredaran narkoba di daerah Kalimantan. Jadi yang bertanggung jawab itu adalah Kapolseknya dan Ramilnya dan BIM-nya, Kapolres di wilayah kota tersebut yang beredar narkoba. Jangan segala sesuatu yang salah langsung kita kaitkan kepada presiden. Segala sesuatu kita kaitkan kepada presiden. Yang paling saya khawatirkan saat ini nih hasutan benar yang dikatakan oleh beberapa saat yang lalu tentang masalah proxy war, perang urat saraf. Itu bahaya. Proxy war, perang urat saraf ini. Jadi perang opini. Jadi segala sesuatu ditimpakan kepada orang yang tidak kita sukai. Kalau ada Majelis Ar-Ridwan Tuban kenapa-kenapa, oh ini gara-gara Habib Hussein. Saya padahal berada di luar kota, tapi dinisbatkan ke saya. Ya memang tanggung jawab saya di hadapan Allah, tanggung jawab saya harus menyelesaikan. Karena saya sudah diminta untuk menjadi khotim, jadi pengasuh Majelis Taklim. Ada permasalahan, ada perkelahian, ada mungkin sesuatu hal, saya bertanggung jawab di hadapan Allah dan bertanggung jawab juga di dalam hukum ini. Begitu juga dengan seorang presiden. Tetapi segala sesuatu, ada santri saya lagi azan ya, saya break dulu azan.